Xi Jinping yang biasanya sangat menjaga citra dan kehormatannya, mengapa tiba-tiba dengan antusias memeluk Putin saat kunjungannya ke Tiongkok 16 Mei 2024? Pemandangan langkah ini sempat menjadi misteri. Kini, misteri tersebut akhirnya akan terungkap. 22 Mei 2024, Reuters merilis berita besar menyatakan bahwa Badan Intelijen AS dan Inggris telah memperoleh bukti bahwa Tiongkok memberikan bantuan mematikan yang sedang atau akan segera memasuki Rusia dan akan segera muncul di garis depan medan perang Ukraina. Bersamaan dengan itu, 15 Mei 2024, Bloomberg juga mengeluarkan berita eksklusif yang menyebut bahwa perusahaan ASML dari Belanda yang memproduksi mesin litografi bersama dengan TSMC telah bersiap-siap untuk skenario terburuk. Jika Tiongkok menyerang Taiwan, kedua perusahaan tersebut memiliki cara untuk mengunci mesin litografi tercanggih milik TSMC dari jarak jauh, sehingga membuatnya menjadi seonggok besi tua. Selain itu, ada dua berita lain yang perlu diperhatikan. Pertama, Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, mengunjungi Eropa 21 Mei 2024 untuk menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dari 7 negara. Tujuan utamanya adalah untuk mengajak Uni Eropa dan AS bersama-sama memerangi kelebihan kapasitas dan dumping produk Tiongkok. Namun tindakan Xi Jinping lebih cepat. Tahun kemarin, Bloomberg juga melaporkan bahwa Tiongkok mungkin akan mengenakan tarif hingga 25% pada mobil impor dengan mesin berkapasitas besar. Semua informasi ini tampaknya tidak terkait, tetapi sebenarnya mungkin ada hubungan kuat di antaranya. Ditambah lagi, jika kita melihat rencana yang disusun oleh Wang Huning dan Kepala Kantor Urusan Taiwan terkait dengan krisis di legislatif Taiwan, kita bisa menyimpulkan dengan satu kalimat, Xi Jinping tampaknya sedang bersiap untuk mengungkap semuanya. Salam sehat teman-teman pemirsa. Hari ini, kami akan membahas rangkaian berita besar dan luar biasa ini, serta melihat informasi mendalam apa yang tersembunyi di baliknya. 22 Mei 2024, Reuters merilis berita besar. Menteri Pertahanan Inggris, Grant Shapps, dalam sebuah konferensi di London, menyatakan bahwa Tiongkok sedang atau bersiap untuk memberikan bantuan mematikan kepada Rusia yang dianggap sebagai perkembangan besar yang mengkhawatirkan banyak negara. Sebelumnya, Tiongkok hanya memberikan pengaruh moderat kepada Putin, tetapi sekarang mungkin beralih ke pengaruh mematikan. Shapps tidak menunjukkan bukti apapun, tetapi dia menyebutkan bahwa Badan Intelijen Pertahanan AS dan Inggris telah memiliki bukti yang sesuai, sehingga dia berani membuat pernyataan seperti itu. Latar belakang dari berita besar ini tentu saja mengingatkan kita pada dua tindakan Xi Jinping. Pertama, 6 April 2023, setelah pertemuan dengan Macron dan von der Leyen di Eropa, Macron secara terbuka menyatakan bahwa dia menyambut baik janji Tiongkok untuk tidak memberikan senjata kepada Moskow dan untuk mengontrol ekspor barang-barang ganda sipil dan militer. Namun janji Xi Jinping apakah bisa dipercaya? Ma Ying-jeou mengatakan bahwa kita harus percaya pada Xi Jinping, tetapi apakah benar bisa dipercaya? Tindakan kedua adalah Xi Jinping yang dengan antusias memeluk Putin di depan umum. Yang saat itu saya katakan di acara ini sebagai sinyal besar bahwa Xi Jinping bertekad untuk membentuk poros jahat dengan Putin dan melawan Barat. Pernyataan Menteri Pertahanan Inggris hari ini sepenuhnya membenarkan analisis kami sebelumnya. Xi Jinping tidak hanya tidak akan mengurangi dukungan militer kepada Putin, tetapi malah akan meningkatkannya. Perkembangan ini jauh lebih serius dan lebih cepat dari yang saya pikirkan. Xi Jinping sekarang bersiap untuk secara langsung membantu Rusia dengan senjata mematikan, yang jelas merupakan perubahan besar dalam situasi perang dingin baru saat ini. Ini bahkan bisa menjadi titik balik, karena begitu Xi Jinping memutuskan untuk melakukan ini, dia pasti tahu bahwa tindakan ini tidak akan bisa disembunyikan lama. Barat akan segera mengetahuinya. Jadi, kita bisa mengetahui bahwa tindakan Xi Jinping menunjukkan beberapa hal. Pertama, Xi Jinping sangat sadar bahwa memberikan senjata mematikan kepada Rusia pasti akan memicu sanksi dari Barat, sehingga kemungkinan besar dia sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk menghindari dan mengurangi sanksi tersebut. Kedua, tidak peduli seberapa kuat sanksi yang dilancarkan Barat, Tiongkok pasti akan merespon. Jadi,
Xi Jinping mungkin sudah siap untuk melakukan beberapa tindakan balasan terhadap sanksi tersebut, bahkan mungkin siap untuk memutuskan hubungan signifikan di beberapa bidang dengan Barat. Ketiga, Xi Jinping sedang bertaruh bahwa AS tidak akan berani menjatuhkan sanksi finansial besar-besaran terhadapnya. Sebelumnya, ada berita bahwa sebelum Blinken mengunjungi Tiongkok, AS sempat mengisyaratkan kemungkinan memutuskan beberapa bank Tiongkok dari sistem SWIFT sebagai bentuk peringatan. Jelas itu hanya peringatan, namun Xi Jinping sekarang tampaknya siap untuk mengorbankan beberapa bank kecil dan ingin menguji sejauh mana AS berani mengambil tindakan nyata. Keempat dan yang paling penting, keputusan Xi Jinping untuk mendukung Rusia dengan senjata mematikan menunjukkan bahwa dia siap untuk meninggalkan netralitas semu, memperdalam pemisahan ekonomi dari Barat, dan secara signifikan meningkatkan intensitas perang Rusia-Ukraina. Dia benar-benar menambah bahan bakar ke dalam api. Dengan kata lain, dia ingin memperburuk situasi di Eropa dan membuat Barat terjebak dalam perang Rusia-Ukraina sehingga melemahkan mereka. Mengapa Xi Jinping tiba-tiba berani mengambil langkah besar ini, bahkan dengan risiko sanksi dari Barat? Apakah hanya karena dia memandang Putin sebagai ayah angkat? Tentu tidak. Seperti yang telah kita bahas berkali-kali, Xi Jinping bersedia mengambil risiko besar di medan perang Rusia-Ukraina karena faktor terbesar adalah dia ingin bertindak di Selat Taiwan. Dengan kata lain, dia sedang bersiap untuk mengungkap semuanya. Kebetulan, sebelum saya melakukan siaran langsung ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa mereka telah memulai latihan senjata nuklir taktis tahap pertama di dekat Ukraina. Latihan ini melibatkan rudal Iskandar dan rudal hipersonik Kinzhal yang dapat membawa hulu ledak nuklir kecil. Laporan tersebut mengatakan bahwa Putin memerintahkan latihan ini sebelum kunjungannya ke Tiongkok bulan ini sebagai tanggapan terhadap pernyataan dan ancaman provokatif dari beberapa pejabat Barat. Jadi, apakah ini juga kebetulan? Tentunya tidak. Jadi, semua bisa melihat bahwa Putin kembali menggunakan ancaman nuklir. Ini terjadi bersamaan dengan langkah Xi Jinping memberikan bantuan senjata mematikan. Ini jelas menunjukkan sikap koordinasi dalam perang. Dari sudut pandang ini, mari kita kembali melihat badai di parlemen Taiwan dan langkah pencegahan ekstrim TSMC untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Setelah konfrontasi fisik dan protes besar-besaran dengan 30.000 peserta pada 17 Mei 2024, badai di parlemen Taiwan kini sementara berhenti. Sesi berikutnya untuk pembahasan undang-undang ini dijadwalkan pada 24 Mei 2024. Saat ini, warga Taiwan memasuki masa tenang. Kami percaya pada hari Jumat nanti, jumlah demonstran yang menuju parlemen mungkin akan lebih dari 30.000 orang. Namun secara objektif, kami merasa sebagian besar pasal dalam undang-undang ini kemungkinan besar akan lolos. Protes ini sering disebut sebagai versi 2.0 dari gerakan Bunga Matahari, menunjukkan bahwa aktor utama di balik kejadian ini adalah Partai Komunis Tiongkok. Kecuali ada kejadian luar biasa, reformasi parlemen kemungkinan besar akan disahkan tanpa hambatan, karena Tiongkok telah mempelajari celah-celah dalam sistem legislatif Taiwan sebelum melancarkan serangan mendadak ini. Meski cara mereka tampak kasar, mereka telah mengambil inisiatif. Banyak teman di Taiwan masih melihat ini dari perspektif persaingan partai, tanpa menyadari bahwa ini adalah hal yang diinginkan oleh Tiongkok. Tiongkok merasa bahwa mereka telah melancarkan perang, sementara Taiwan masih belum menyadarinya. TSMC, sebagai penjaga utama teknologi Taiwan, merasakan ancaman lebih besar. 21 Mei 2024, Bloomberg mengutip sumber yang mengatakan bahwa pemerintah AS telah menyampaikan kekhawatiran kepada pemerintah Belanda dan Taiwan bahwa teknologi dan peralatan utama TSMC bisa jatuh ke tangan Tiongkok jika mereka menyerang Taiwan. ASML, perusahaan pembuat mesin litografi di Belanda, telah menjamin bahwa mereka bisa mematikan mesin litografi EUV secara jarak jauh jika Tiongkok menyerang Taiwan. Sementara TSMC juga telah mengambil langkah-langkah pencegahan ekstrim. Ketua TSMC, Liu Teyin, dalam wawancara dengan CNN pada September lalu, mengatakan bahwa peralatan pembuatan chip TSMC akan berhenti beroperasi jika ada invasi militer. Hal ini menunjukkan bahwa TSMC memiliki sistem penghancuran otomatis yang membuat peralatan mereka tidak bisa digunakan oleh penyerang.
Jadi baik ASML maupun TSMC memiliki langkah untuk melumpuhkan peralatan mereka. Namun TSMC hanya satu dari 4 pilar yang diincar oleh Xi Jinping di Taiwan. Xi Jinping tidak akan berhenti hanya karena kemungkinan hancurnya satu pilar ini. Dia rela menghancurkan Hong Kong sebagai pusat keuangan demi menguasai sepenuhnya. Jika Tiongkok menyerang Taiwan, ancaman membiarkan pulau tanpa manusia bukanlah sekedar retorika berlebihan. Tiongkok bisa benar-benar melakukannya. Jadi jangan pernah meremehkan keburukan mereka. Langkah Xi Jinping memberikan senjata mematikan kepada Rusia bertujuan utama untuk mengalihkan perhatian Barat agar dia bisa menginvasi Taiwan. Ini bukan sekedar operasi militer khusus, melainkan perang menyeluruh yang mencakup perdagangan, keuangan dan berbagai bidang lainnya. Pada tahap ini, perang dagang dan perang tarif menjadi medan tempur utama. 22 Mei 2024, Bloomberg melaporkan bahwa Tiongkok mungkin akan mengenakan tarif hingga 25% pada mobil impor bermesin besar sebagai balasan atas ketegangan perdagangan dengan AS dan Uni Eropa. Kamar Dagang Tiongkok di UI menginformasi potensi langkah ini yang akan berdampak besar pada produsen mobil AS dan Eropa serta hubungan Beijing dengan UI. Pada 2023, Tiongkok mengimpor 250.000 mobil dengan mesin lebih dari 2,5 liter, sekitar 32% dari total impor. Produsen yang paling terkena dampak adalah Toyota, Mercedes-Benz, dan BMW. Analisis dari Eurasia Group menunjukkan bahwa UI belum terintimidasi oleh ancaman ini, mengingat pada 2022, Tiongkok mengekspor 1,55 juta mobil listrik, dengan sekitar 640.000 dijual ke Eropa dan 52.000 ke Amerika Utara. Dengan demikian, UI memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Berita ini muncul bersamaan dengan kunjungan Menteri Keuangan AS, Janet Yellen ke Eropa untuk menghadiri pertemuan G7 yang diadakan tanggal 21 sampai 25 Mei 2024. Dalam pidatonya di Frankfurt, Yellen mengajak UI untuk bersatu melawan kelebihan kapasitas dan dumping Tiongkok yang mengancam ekonomi global. Dari serangkaian informasi ini, kita melihat bahwa di Ukraina, Tiongkok dan Rusia meningkatkan intensitas perang, bahkan dengan ancaman nuklir. Di Eropa, Xi Jinping melancarkan perang dagang dan tarif. Di Taiwan, dia melancarkan perang hukum. Bahkan tindakan Xi Jinping yang tiba-tiba memeluk Putin menunjukkan bahwa mereka mendorong perubahan besar yang telah mereka rencanakan bersama. Sebelumnya, Xi Jinping sangat berhati-hati untuk menghindari risiko dan sanksi dari Barat. Namun sekarang dia berubah. Saat dia tidak lagi peduli dengan apapun, dia tidak takut akan sanksi. Dia bahkan mungkin terlebih dahulu menjatuhkan sanksi kepada pihak lain. Bagaimana kita menjelaskan ini? Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa dia sudah siap untuk membuka semua kartu. Serangkaian tindakan ini sebenarnya hanya merupakan strategi untuk mengganggu dan mengalihkan perhatian Amerika Serikat dan sekutunya. Tujuan sebenarnya dan satu-satunya adalah Taiwan. Sekarang kami akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin menarik bagi Anda. Apakah Biden benar-benar berani memutuskan sistem SWIFT untuk menjatuhkan sanksi kepada Tiongkok? Apakah Uni Eropa benar-benar berani melancarkan perang dagang secara frontal? Apakah rakyat Taiwan mampu memenangkan pertempuran di legislatif Yuan ini? Bila Anda mempunyai jawaban untuk didiskusikan, silakan ditulis di kolom komentar IT News. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.